Ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam rangka kita menggali ilmu agama, lebih-lebih hadis, petuah-petuah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad yang taat kepada beliau. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya orang yang akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah umat yang taat. Apa? Taat. Di samping taat harus memperbanyak sholawat. Pencong salah lagi. Kenapa demikian? Karena ada umat Nabi Muhammad ditawarin masuk surga tapi tidak mau. Emang ada? Yaitu orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi Muhammad. Nah, terus sholawat gunanya apa? Tahu ini apa? Apa ini? Apa? Minuman. Ini apa nih? Ini namanya apa? Yang saya pegang. Oke. Apa sih sebetulnya tujuan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, kita mengikuti Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu. Kalian hafal? Tahu artinya? Gak tahu. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Allah memulai lebih dahulu. Allah ngasih contoh kepada kita. Di samping itu malaikat juga ngikutin. Yusalluna 'alan nabi, memintakan rahmat. Gampangannya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau solawat dari malaikat, namanya permintaan ampunan kepada seseorang. Ibarat gelas seperti ini penuh. Nabi Muhammad ini orang yang paling mulia di muka bumi ini. Peranan dari solawat, ya Allah, mudah-mudahan solawat terlimpahkan kepada Nabi Muhammad. Apakah balik ke kita? Ibarat gelas penuh air, kalian kirimin sholawat, akan tumpah apa tidak? Tumpahan dari gelas ini akan kembali kepada diri kita. Fahim tuh? Oke, saya tanya. Sisa air yang keluar dari gelas ini akan kembali kepada diri kita. Maksudnya bagaimana? Contoh di Yayasan Irtiqah Kebajikan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sekali, malaikat langsung laporan. Nabi, nih umat panjenengan, ini umatmu yang ada di Irtiqah Kebajikan membacakan sholawat. Dia punya hajat apa? Hajat setelah pulang kampung kemarin, akhir bulan sudah mulai menipis. Apanya? Orang saya cerita bro, paham. Dari sini peranan sholawat sedikit banyak bukti ketaatan kalian kepada Nabi Muhammad. Bahkan orang yang paling pelit, pelit apa?
Pelit gak tahu. Koret. Ayo, pelit, medit. Nah, pelit terus. Jangan tadi. Ya ulangi sekali lagi. Pelit. Udah kan. Apa lagi? Nah, orang yang paling pelit yaitu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad tidak mau membaca sholawat. Tes ini saya tes. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad. Masih ada yang nggak ngomong, berarti orang yang paling pelit itu begitu. Terutama yang kerudung hijau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Sahl bin Sa'ad. Ustaz, kenapa dalam periwayatan hadis ataupun teks-teks Arab biasa menyebutkan nama orangnya dan nama bapaknya? Ini menegaskan bahwa ciri khas kebiasaan orang-orang Arab bangga kepada leluhurnya. Apa? Ini berbeda di kita. Nyebut bapaknya sendiri aja kadang ragu. Contoh, ini saya kasih contoh. Joko bin Paijo. Nah, nyebut kata Paijo, ini orang kadang malu. Kenapa demikian? Seharusnya kalian itu bangga kepada orang tua kalian. Nah, maka dari itu usahakan jangan sampai ada anak yang terlahir tanpa ada orang tuanya. Paham? Paham nggak? Jangan sampai ada anak yang terlahir tanpa ada bapaknya. Alias apa? Apa? Bukan. Kalau anak yatim beda. Terlahir tidak punya bapak. Maksudnya bagaimana? Anak yang terlahir dari hubungan yang tidak sah secara agama maupun secara pemerintahan. Terutama akhir-akhir zaman ini, banyak bayi yang dibunuh, banyak bayi yang ditaruh di plastik, dibuang di tempat sampah. Dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Karena apa? Karena sudah tidak ada rem. Tahu rem? Apa? Hah? Ah, kalian harus punya rem. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini ya, terutama kalau kalian kan, kalau bareng-bareng nggak. Kalau udah cowok sama cewek berduaan, 2 menit, 2 menit sama 5 menit. 2 menit ya Pak, belum bisa lah. 5 menit. Nah, pokoknya ingat resepnya apa? 2, 5, 9. Ingat, jangan sampai lupa itu. Kalian punya rem. Tujuannya apa? Biar kalian tidak terjatuh dalam lubang kehinaan. Di mana kehinaannya? Ketika kalian punya anak nggak punya bapak, dalam artian dari hubungan yang tidak sah. Paham Tom? Nah,
Itu tradisi orang-orang Arab bangga kepada orang tuanya. Makanya kalian harus bangga kepada orang tua kalian. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, berkatalah sahabat Sahal bin Sa'ad, Ja'a rajulun, ja'a datang, rajulun seseorang datang ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tamu yang datang kepada Nabi. Faqala, orang tadi itu, tamu tadi itu berkata begini, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, minta nasihat cerita. Dullani ala amalin, dullani, tolong tunjukkan kepadaku, ala amalin, sebuah perbuatan, amalan, idza amiltuhu, ketika aku mengerjakannya, aku melakukannya, ahabbani, maka Allah, ahabbani Allah, maka Allah akan mencintaiku. Nah, tamu tadi bertanya, wahai Rasul, amalan apa sih yang bisa menjadikan aku ini dicintai oleh Allah? Persis kayak kalian kadang nanya kakak kelas kalian, Kak, aku senang sama orang itu nih Kak, gimana caranya dong Kak? Nah, begitu juga sahabat tadi nanya, ingin dicintai oleh Allah, lantas bertanya kepada Nabi. Di samping dicintai Allah, wa ahabbani an-nasu, dan manusia juga mencintaiku. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Caranya bagaimana? Faqala, lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan nasihat kepada tamu tersebut. Isinya apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad, berzuhudlah kalian, fid dunya, dalam urusan dunia. Maksudnya bagaimana? Pergunakanlah dunia secukupnya saja, jangan berlebih-lebihan. Itu zuhud. Ketika tetangga beli kulkas, hatinya gak panas, jadi gak cepet kagetan. Ciri-ciri orang zuhud itu, orangnya gak cepet panasan, Pak, nggak cepet kagetan. Tetangganya beli motor baru, biasa aja, alhamdulillah tetangga saya beli motor baru, enak kalau saya minjem daripada saya beli sendiri, harus nyicil per bulan, di samping itu harus ada perawatan. Lebih enak saya nebeng sama tetangga. Enak gak bro? Enak. Jangan panasan. Kalau panasan kan tetangganya beli mobil baru, gimana caranya kita ngutang yuk agar kita bisa ngalahin dia. Mobilnya apa? Camry. Wah, kita beli yang lebih tinggi dari Camry. Kalau orang seperti ini hidupnya nggak bakal tenang. Kok bisa? Karena tujuannya ingin mengalahkan orang lain. Kompetisi boleh, tapi cara-cara seperti ini kadang tidak diperbolehkan. Akhirnya apa? Malam jadi siang, siang jadi paham? Paham gak? Paham gak? Orangnya itu mati-matian, mati untuk mendapatkan duit, mati-matian, sampai lupa waktu, lupa istri, lupa anak, lupa kewajiban, lupa segalanya. Ini fenomena. Makanya salah satu tanda orang yang zuhud itu tidak cepat